Baik, selamat siang Bu Erni. Iya, selamat siang Bu Fitri. Baik, pada siang hari ini saya di sini sebagai supervisor, saya ingin mengamati ya Bu Erni di sini pada saat Bu Erni melakukan coaching seperti itu ya Bu Erni. Iya, Apakah Bu Erni sudah menyiapkan diri untuk menjadi seorang coach hari ini? iya, insya Allah siap Bu. Siap ya. Oke. Nah, yang ingin saya bahas di sini sebelum Bu Erdi melakukan coaching bahwa eh, apa namanya rubrik yang sudah disediakan adalah Bu Erni nanti sebagai seorang coach itu Bu Erni mampu eh, sebagai pendengar yang aktif begitu ya Bu Iya, Erni. Jadi paling tidak atau minimal ya batas minimalnya Bu Erni itu melakukan 3 kali atau lebih gitu ya, memunculkan judgement, asumsi atau asosiasi seperti itu ya, yang sama sekali tidak menggunakan pertanyaan yang terbuka. Jadi itu yang batas minimalnya ya Bu Erni ya, dan sebaiknya Bu Erni itu bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi Bu Erni begitu ya. Serta nanti Bu Erni dapat menangkap emosi dari kucing dan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. iya, Seperti itu ya Bu Erni. Kemudian yang kedua, sebaiknya Bu Erni nanti juga mengikuti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu Erni. Sebaiknya Bu Erni selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dari apa dari coach Bu Erni nanti ya. Dan paling tidak batas minimalnya sebisa mungkin Bu Erni sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Itu batas minimalnya ya Bu Erni ya. Tapi sebaiknya memang Bu Erni selalu mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Seperti itu Bu Erni. Kemudian Bu Erni juga nanti yang ini di rubrik selanjutnya adalah memberdayakan kuci ya Bu Erni. Jadi sebaiknya Bu Erni membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari Koci pada saat diminta saran untuk berbagi pengalaman. Seperti itu ya Bu Erni. iya, Jadi dan yang terakhir bagaimana ketepatan waktu pengumpulan tugasnya nanti setelah melakukan coaching ini sesegera mungkin Bu Erni bisa mengumpulkan tugas hasil dari eh, kegiatan kita pada siang hari iya, ini. Seperti itu ya iya, Bu Erni. Baik, dari keempat yang sudah saya sampaikan, maaf ketiga ya, ketiga yang sudah saya sampaikan, menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan coaching. Ini kira-kira Bu Erni yang mau dikembangkan Bu Erni ini kompetensi yang mana dulu ini Bu Erni? yang mau dikembangkan. Mm-mm, Sebenarnya ada dua Bu, di mm-mm, pertanyaan berbobot itu ya. mm-mm, Bu pertanyaan berbobot dan ya, memberdayakan coaching iya, seperti itu. oke. Iya, Ada dua ya, iya, pertanyaan oke. berbobot. Kemudian yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya amati begitu ya Bu Erni ya, yang mohon maaf, yang ingin Ibu Erni inginkan untuk saya amati itu di kompetensi yang mana Bu Erni? Ya, di pertanyaan berbobot sih Bu, terkadang mungkin eh, saya harus memperhatikan kata kunci gitu ya, kata kunci Oke, dari kunci yang saya tangkap. oke, Kemudian di memberdayakan kunci juga, karena kan memang supaya tidak tumpang tindih dengan konseling gitu ya, yang kadang mungkin kita kita kadang ini ya kelewat keceplosan gitu ya memberi oke, saran atau solusi siap. seperti itu. Mm-mm. Jadi malah bukan jatuhnya memberdayakan kunci gitu ya, tapi ke kegiatan konseling. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Erni,
bagaimana sih penilaian menurut Bu Erni sendiri gitu ya terhadap apa yang akan dikembangkan, yang akan kita kembangkan gitu Bu Erni. Penilaian maksudnya saya menilai saya ada di Mm-mm, mana mm-mm, gitu ya. mm-mm, ya. Kalau saya sih karena saya percaya diri ya, saya Mm. pasti ada di nilai tertinggi. Yang artinya Oke, itu menjadi target saya juga gitu ya, oke, bahwa saya harus bisa mantap. mencapai itu. Iya, oke. Semoga ya nanti bisa. Oke, semoga tercapai Bu Erni. Amin. Ya, kemudian ya sudah, sepertinya itu dulu Bu Erni. Iya. Baik, silahkan untuk melakukan apa? Coaching dengan coaching. Saya amati dulu, kemudian nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah Bu Erni melakukan coaching. Iya. Baik, itu saja Bu Erni. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat siang Bu Anita. Selamat siang Bu Ya, Ani. gimana kabarnya Bu siang ini? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi Bu Anita sudah tahu ya tujuan diskusi kita siang ini. Iya Bu, saya mau ngobrol tentang satu masalah yang sedang kami hadapi Bu di jenjang SMP. Satu masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Mm-mm. Ya. Tadi saya mendengar kata kami, apakah ini hanya Bu Anita saja yang mempunyai masalah ataukah ini masalah bersama gitu Bu? Ini masalah bersama Bu. Masalah bersama ya baik. Jadi kita siang ini ngobrol senyaman mungkin ya Bu. Iya, iya. Kita ngobrol senyaman mungkin seperti itu. Jadi di sini saya akan menjadi coach untuk Bu Anita gitu ya. Saya akan menjadi coach. Kemudian apa yang kita obrolkan di siang hari ini memang hanya antara saya dan Bu Anita gitu ya. Ya. Jadi ini Bu saya ingin tanya tadi kan Bu Anita bilang kalau kita akan diskusi gitu ya tentang masalah yang sedang dihadapi Bu Anita. Iya. Nah, target atau tujuan dari diskusi kita siang ini nih apa Bu Anita? Ingin dapat ini sih Bu, pencerahan langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan sih. Oke, ya. Jadi target atau tujuan diskusi siang ini supaya Bu Anita gitu ya bisa mendapatkan langkah-langkah gitu ya, Iya. langkah-langkah atau solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, ya. Baik, kita mulai saja ya Bu Iya. Anita. Kalau boleh tahu ya Bu Anita, masalah apa sih yang sedang dihadapi Bu Anita saat ini? Oke, karena tadi saya sebutnya kami ya Bu, jadi ini bukan Betul. masalah saya aja, tapi guru-guru lain juga Bu. Iya. Jadi kan memang ini ada perlombaan yang diikuti oleh murid ya Bu ya. Iya. Terus selama sesi latihan itu terjadi sedikit konflik sebetulnya Bu. Nah, ada murid yang, ini muridnya kan murid baru ya Bu ya, kelas 7. Nah, secara waktu kami proses profiling muridnya, kami tidak mendapat informasi masalah ini. Nah, tapi ini muncul atau kurang kali ya Bu ya, pokoknya masalah ini muncul tuh si anak ini punya emosi yang tidak mudah untuk dikendalikan oleh si anak itu sendiri. Jadi dia gampang marah gitu Bu. Jadi selama persiapan lomba, waktu latihan-latihan, kalau dia tuh selama latihan tuh kalah, dia bisa nangis terus marah. Itu sih Bu. Jadi dan itu mengganggu rundown latihan dan mengganggu efeknya itu ke murid-murid yang lain sebetulnya. Iya. Jadi tadi dikatakan Bu Anita masalah yang sedang dihadapi itu sebenarnya ada konflik gitu ya dengan salah satu murid di kelas 7 Iya. seperti itu yang akan mengikuti lomba di mana murid ini ternyata tidak bisa mengendalikan emosi gitu ya padahal sudah dilakukan profiling. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan profiling seperti apa sih yang sudah dilakukan selama ini oleh Bu Anita dan guru-guru lain? Ya Bu, profilingnya tuh kami buka ID recordnya murid ya Bu. Catatan-catatan murid yang sudah masuk sistem. Yang kedua, kami memang membaca psikotes Bu, psikotes itu. Lalu memang tapi Bu ada nih yang kelewat Bu. Yang kelewat itu ngobrol sama wali kelas yang lama di kelas SD, jenjang SD. Oke, jadi tadi dari langkah-langkah profiling yang sudah dilakukan gitu ya, itu sudah membaca edu record, kemudian sudah memahami hasil psikotes juga. Namun ada satu step gitu ya, satu prosedur yang terlewat yaitu berdiskusi dengan guru kelas di level sebelumnya. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah anak ini berada di satu maksudnya level sekolah sebelumnya itu berada di satu sekolah yang sama dengan yang sekarang Bu. Sekarang kan kelas 7 berarti kelas 6-nya apakah di sekolah yang sama?
Ya, di sekolah yang sama, Bu. Jadi bukan anak baru, bukan murni anak baru kelas 7. Dia memang kelas 6 ya, itu di sekolah yang sama, di satu Oke, yayasan. di satu yayasan yang sama gitu Ya, ya, di satu yayasan yang sama. Kemudian, nah ini saat Bu Enita itu membaca edu record, psikotes ya, itu, apakah tadi kan sudah disebutkan ya bahwa konflik yang muncul itu terkait dengan murid ini tidak bisa mengendalikan emosi ya, gitu ya. itu. Nah itu apakah di edu record atau di hasil psikotes itu sempat muncul apa ya indikasi gitu ya, indikasi bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosi itu tadi. Tidak terbaca, Bu. Oke. Itu tidak terbaca. Kami hanya dengar yang sepintas-sepintas saja gitu ya, bahwa memang si anak ini punya program inklusi gitu. Tapi secara spesifik saya dan teman-teman tuh tidak mengetahui program inklusinya si anak ini apa gitu ya. Jadi belum sempat juga ngobrol sama wali kelas yang lama gitu, Bu. Oke, berarti disebutkan sebenarnya ada indikasi program inklusi gitu ya Ya, untuk anak ini, namun detailnya belum belum sempat ya, belum gitu. sempat. Oke. Nah, apakah konflik yang muncul di anak ini itu sampai mengganggu tadi kan diinfokan persiapan lomba gitu ya, Iya, sampai Bu. mengganggu persiapan Betul, lomba itu. betul. Ya, apakah bisa dijelaskan Ibu lebih detail mengganggunya itu seperti apa ya? Ya, jadi kan kalau latihan ini lomba ini kan memang simulasi ya, Bu ya. Ya. Simulasinya itu bentuknya memang tim A lawan tim B begitu, Bu. Karena ini kan debat begitu ya. Ya. Nah, eh, beberapa kali itu dia selalu menang memang gitu. Jadi kalau dari hasil psikotesnya kan memang kecerdasannya itu lumayan dia anaknya. Lalu dari nilai rapor pun yang ada di Edu Report itu juga aman gitu. Akan tetapi memang ada satu momen dia latihan terus dia kalah, Bu, sama tim lain gitu. Nah itu bisa sangat marah, bisa menangis, bisa keluar kelas gitu ya. Akhirnya membuat suasana di kelas itu jadi kurang nyaman buat anak lain, karena anak lain menyampaikannya kepada coach yang melatih waktu itu, bilangnya begini ya, Miss, jadi merasa bersalah mereka, kok marah ya, apa kita salah, apa ada salah kata gitu, karena tidak memahami, si temannya ini juga tidak memahami kenapa dia menangis sebetulnya. Tapi si anak tuh sudah merasa bahwa performance itu jelek gitu loh, Bu, dari awal, padahal belum diumumkan kalah menangnya, walaupun faktanya hasilnya memang dia kalah gitu. Tapi si anak ini sudah auto nangis gitu sih, Bu, dan kalau di keluar kelas dia ke toilet lama sekali terus bisa nangis, dan itu didengerin teman-temannya kan. Akhirnya teman-temannya yang tidak di kelas itu pun jadi ikut campur gitu, Bu, jadi nanya juga lo ada apa dan sebagainya. Itu jadi nggak kondusif, padahal harusnya kelas-kelas lain itu juga berjalan simulasinya, karena kami ada sekitar 8 kelas berjalan bersama untuk simulasi itu. Oke, oke. Ya. Jadi memang ada momen gitu ya, ada momen di mana saat murid ini debat gitu ya, debat dengan temannya atau murid dari pihak lawan gitu ya, saat kalah itu tidak bisa mengontrol emosinya hingga menangis dan keluar gitu ya, keluar dari kelas sehingga mengganggu situasi atau kondisi saat persiapan lomba itu. Nah, itu apa yang sudah dilakukan oleh guru atau pendamping gitu ya pada saat kejadian itu terjadi, Bu? Jadi memang waktu ada kekacauan itu, guru ini memang meminta bantuan guru lain di ruang guru, Bu, untuk menggantikan begitu ya di sesi itu, karena memang kan ini 3 orang ya, Bu ya, satu tim Iya, gitu. Jadi mm, si tim lainnya tuh ya masih baik-baik saja gitu ya, cuma satu anak ini. Nah, karena ini harus terus berjalan dan biar bisa mengkondisikan, akhirnya si coach ini minta tolong ke guru untuk nungguin dulu murid yang di kelas. Jadi si coachnya mendekati si anak gitu, Bu, di kamar mandi karena nangis gitu ya. Jadi yang disampaikan gurunya sih bilang kayak sudah tenang belum gitu. Kalau belum terus anaknya bilang enggak, I don't want to talk gitu. Terus oke, Miss mau harus tunggu berapa lama gitu. Terus dia bilang kayak I don't want to talk about it today gitu. Oh, nggak apa. Terus bilangnya ya, but we have to talk gitu, gurunya bilangnya gitu. Jadi we have to talk and we have to discuss sebetulnya gitu, but I don't want to talk gitu. Pokoknya dia nggak mau ngomong. Terus akhirnya dia keluar. Nah, di keluar kamar mandi tuh gurunya juga masih nunggu kan, Bu. Nah, itu dalam keadaan masih nangis dilihatin anak-anak lain yang sedang menunggu giliran masuk kelas, karena kan
muridnya banyak ya Bu, 44 tuh yang mau berangkat, jadi kelasnya gantian gitu Bu untuk sesi. Jadi ada yang writing dulu, terus baru debate, ada debate dulu, setelah itu writing. Nah, anak-anak writing itu kan nggak di kelas ya Bu ya, jadi mereka ngelihat kondisi si anak ini nangis-nangis, jadi malah dikerubungin, malah semakin menjadi nangisnya ternyata gitu. Jadi sama si guru ini cepet-cepet ditenangkan di ruang OSIS akhirnya. Iya, ya baik saat konflik ini terjadi gitu ya Ya, dengan murid ini, gurunya sudah melakukan tindakan ya, sebenarnya udah Bu. dengan meminta bantuan guru lain gitu ya untuk mendampingi murid yang lain supaya Ya, situasi tetap kondusif. betul. Sedangkan coach atau guru pendamping ini melakukan pendekatan ke Ya, murid tersebut gitu ya. Itu sudah dilakukan. Kemudian akhirnya apa yang terjadi setelah itu dilakukan pendampingan ke murid tersebut itu? oke, jadi si gurunya kan sudah ngobrol. Nah, anak ini memang nggak mau ngobrol dulu sampai pulang tuh nggak mau ngobrol. Terus si guru akhirnya menginformasikan ke orang tua apa yang terjadi gitu. Terus udah setelah itu gurunya juga datang tuh ngobrol sama saya gitu Bu, bahwa kejadiannya begini-begini. Setelah itu orang tuanya menyampaikan permohonan maaf dari sisi anaknya karena dianggap anaknya berbicara kasar terhadap guru gitu. Karena memang anaknya berteriak gitu kan Bu, kayak "Ayo, cowok itu keras banget," katanya. Nah itu orang tua meminta maaf sih gitu kepada guru. Jadi gurunya hanya menceritakan saja gitu ya, tapi orang tua tuh sudah auto minta maaf gitu loh Bu. Itu yang terjadi sih setelah itu. Ya, jadi gurunya sudah menceritakan gitu ya kronologi kejadian di hari tersebut. Ya, Kemudian dari pihak orang tua sudah meminta maaf. Oke. betul. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Bu Enita, itu kan persiapan lomba ya. Ya, Berarti kan apakah hanya sehari atau memang menghabiskan waktu berhari-hari atau minggu gitu Bu? iya, jadi persiapannya tuh 12 kali Bu, 12 kali pertemuan, berarti kurang lebih 12 minggu, 6 minggu. 6 minggu. 6 minggu. Oke. Berarti 1 bulan lebih ya Bu ya. Betul. Nah, dalam proses persiapan itu anaknya ini biasanya menang Bu, jadi nggak ketahuan, belum ketahuan sama kita. Nah, di pertemuan itu akhirnya tahu kalau dia kalau kalah nih reaksinya demikian. Karena kan lombanya ini regional terus naik ke internasional ya Bu ya. Nah, yang di regional itu pak waktu latihan itu dia menang terus Bu, selama persiapan. Dan kebetulan di regional ini dia juga menang gitu. Jadi selama di regional itu kita nggak membaca, nggak terlihat. Nah, waktu internasional apa level atau global level ini itu tuh semacam mungkin pressure ya buat dia gitu. Jadi mungkin pressure buat dia. Kalau kita memprediksinya tuh ada pressure tersendiri gitu sih. Oke, oke ya. Baik, sebenarnya memang konflik ini tuh belum terdeteksi gitu Belum ya. ya. Belum terdeteksi di kejadian-kejadian Ya. sebelumnya sampai muncullah momen di mana sepertinya ada pressure. Saya Iya. mendengar kata itu berulang-ulang dari Bu Enita. Iya. Pressure. Nah, pressure seperti apa Bu Enita? Ini bisa diceritakan. Menarik sekali nih pressure ya. Pressure Iya, ya. iya. Jadi pressure kita tuh gini, sebetulnya vibes pressure-nya itu tidak hanya terjadi di anak ini Bu, tapi di anak-anak lain juga. Cuman memang anak-anak lain sepertinya punya kendali yang lebih bagus gitu terhadap emosinya. Jadi si anak yang lain itu juga merasa, tapi lebih lebih ke curhat. Aduh Miss, ini tuh aku kayaknya gimana ya kalau kalau aduh Miss aku tuh nervous. Itu diulang-ulang oleh hampir semua peserta 44 orang itu gitu. Dan feeling pressure-nya itu juga disampaikan oleh orang tua sebetulnya, seperti kayak ini harus latihan anak-anak kok. Jadi orang tua tuh juga apa ya Bu ya, seperti pressing anaknya dan pressing juga gurunya terkait persiapan ini. Jadi semua orang tuh stressful. Padahal tujuan dari perlombaan ini tuh sudah disampaikan di awal bahwa ini tuh playground buat anak-anak tuh belajar hal-hal di luar mapel. Jadi melepas kejenuhan Bu, karena kan isinya dipelajari itu sebenarnya fun. Iya. Gitu. Tapi memang nggak mudah sih Bu gitu ya, makanya kita lebih mengasah skill-skillnya karena anak-anak memang bisa belajar mandiri. Nah itu orang tua jadinya menangkapnya, oh ini tuh jadi kompetitif. Nah kompetitifnya tuh menunjukkan pressure sekali buat si anak. Jadi pressure di sini tuh suasana kompetitif itu Iya, ya, muncul gimana gitu. kekhawatiran bagaimana kalau kalah, apalagi belum ditambah dari orang tua ya kamu harus berlatih supaya menang seperti itu ya. Nah, apakah di kejadian lain gitu ya Bu, di kejadian lain setelah kejadian itu terjadi hal yang serupa dengan Si anak si anak ini? Iya, terjadi lagi Bu, terjadi lagi. Jadi dia kan setelah kalah terus sudah mediasi, dia menulis surat permintaan maaf ke gurunya nih ceritanya Bu. Mungkin kita curiganya disuruh orang tuanya, padahal kan
gurunya tuh belum sempat Bu ngobrol sama si anak apa ya secara langsung sebetulnya apa yang dia rasakan tuh belum belum sempat dibicarakan karena anaknya sudah keburu mengirim surat permintaan. Jadi ditulis manual gitu loh Bu suratnya. Nah, saya curiganya sih disuruh orang ya karena orang tuanya udah auto minta maaf gitu. Nah, kejadiannya tuh setelah itu dia menang menang lagi. Terus teman selanjutnya dia kalah Bu. Dia kalah. Dia marahnya sama. Oke, ya. Berarti kejadian ini terulang ya. Di yang pertama mungkin orang tua yang meminta maaf gitu ya. Di kejadian yang kedua anak menulis surat yang Iya. mungkin guru akhirnya berasumsi apakah ini atas Sudah kemauan ya, anak sendiri karena di atau kejadian kedua permintaan orang tua seperti itu ya. Nah, kira-kira ini yang mau saya tanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Enita, oleh guru-guru gitu ya, karena kejadian ini kan sudah terulang 2 kali gitu ya dari cerita Bu Enita, supaya anak ini atau konflik ini tidak terjadi lagi dengan anak ini. sudah disampaikan guru-guru tuh mereka sudah melakukan ini sih Bu melakukan diskusi gitu ya diskusi tapi tidak secara resmi maksudnya tidak diketahui semua orang hanya di roomnya saja dengan coach gitu dan coach ini secara mandiri mencari informasi dari home dari atau wali kelas dari kelas yang lama gitu dan pembicaraan yang tidak formal itu membantu si coach gitu ya dan homeroom yang sekarang kelas 7 itu untuk mengetahui bahwa sebetulnya anak ini tuh punya masalah kontrol emosi gitu. Kalau berkaitan sama achievement katanya dulu. Akhirnya informasinya didapat sih Bu. Bahwa emang tuh terjadi tapi memang tidak terlihat secara jelas bentuk kemarahannya di kelas sebelumnya. Oke, ya. Berarti yang sudah dilakukan ini ya sejauh ini oleh homeroom dan coach itu yaitu menggali lagi ya profil siswa ini dari wali kelas sebelumnya seperti itu ya. Kenapa masalah kontrol emosi ini terjadi seperti itu. Nah, dari hasil profiling tadi gitu ya, Bu. Dari hasil temuan gitu ya homeroom dan coach, adakah tindakan? Apakah ada tindakan yang dilakukan setelah itu, Ibu? Ya kalau ke anaknya langsung sih sudah diberikan pemahaman ya Bu tentang menang kalah, konsep menang kalah walaupun anaknya sebenarnya sudah paham gitu ya tetapi menang kalah ini berkaitan sama emosi jadi tidak boleh menyalahkan orang lain terkait hasil yang kita dapat itu semua sudah berkali-kali dimasukkan oleh homeroom dan coach gitu terutama terkait gini bahwa nanti mungkin kamu akan menang mungkin kamu akan kalah tetapi reaksi kita itu yang menentukan apa namanya menentukan kesehatan kita gitu karena memang dia merasa kayak sesak banget gitu Bu. Nah kan sudah berpengaruh ke fisik ya Bu ya kalau sudah merasa sesak nafas dan sebagainya itu kayak harus jaga kesehatan karena kompetisinya itu panjang tidak hanya sehari gitu Bu itu ada jadi harus manage emosinya gitu karena ternyata berpengaruh ke fisiknya udah dikasih tahu nah efeknya sih di kalah yang selanjutnya itu ini sih Bu tidak marah tapi bukan yang marah yang menangis tapi tetap ngambek gitu Bu tapi tetap marah sih. Oke, ya. Jadi tindakan yang sudah dilakukan itu guru memberikan pemahaman konsep gitu ya bahwa menang kalah itu biasa sebenarnya. Kemudian memberikan pemahaman juga ke anak bahwa kontrol atau reaksi emosi yang muncul itu bisa berakibat ke fisik gitu ya. Kemudian meminta anak juga untuk menjaga kesehatan karena nanti akan panjang gitu ya sesi perlombaannya. Dan setelah dilakukan tindakan tersebut memang ada efek gitu ya, ada efek atau progres yaitu saat anak ini mengalami kekalahan itu tidak marah lagi gitu ya. Nah, tapi ada ngambek. Nah, ini gimana nih? Apakah ini masih jadi masalah? Iya Dari Bu. marah ke ngambek Nah ini iya ini gimana? mau saya jadikan langkah Bu maksudnya saya mau mencari langkah-langkah selanjutnya ini setelah kompetisi selesai si anak dengan kengambekan ini kan saya belum tahu sejujurnya apa yang akan terjadi selama lomba ya Bu ya. Iya. Nah ini mau lihat dulu fakta-fakta selama lomba sambil saya merancang langkah apa yang mau saya lakukan sama teman-teman guru untuk membantu si anak. Oke. Ini yang lagi saya obrolin sama Iya. Bu. Oke, berarti ini sebelumnya memang ada rencana gitu ya dari Bu Enita, rencana kedepannya yaitu mencari langkah-langkah gitu ya bagaimana sih mengatasi yang tadi marah ngambek ini gitu ya, kemudian menggali fakta-fakta.
Tapi dari apa yang saya tangkap dari Bu Enita, sepertinya waktunya tidak ini ya Bu. Apakah waktunya cukup gitu ya? Atau sudah ini ya terkendala waktu gitu Iya, kan? ya, itu Bu, betul, kendala waktu itu berpengaruh karena lama kompetisinya Iya. gitu ya. Tapi ada untungnya juga bisa diobservasi selama babu. Oke, oke. Ya. Berarti dari guru juga ada bantuan gitu ya mencari fakta-fakta selama lomba. Nah, ini rencana aksi yang akan dilakukan Bu Enita dengan terbatasnya waktu itu tadi ya karena murid sudah ini ya sudah mengikuti lomba gitu ya. Iya, Bu. Itu kapan akan mulai dilakukan Ibu? Untuk Kalau mencari langkah-langkahnya tadi Oke, gitu ya. untuk mencari langkahnya sih pastinya setelah dapat fakta-fakta selama lomba Bu, karena Iya. orang tuanya mengantar, jadi kami tidak bisa bertanya ke orang tua gitu ya pada saat ini terkait kondisi anaknya gitu. Jadi langkah-langkahnya itu bisa paling mungkin di eh, akhir September sepertinya Bu. Di akhir September itu harusnya laporan observasinya sudah dilakukan karena anaknya kan masuk tuh di minggu kedua ya Bu ya. Minggu kedua September sudah masuk, konsul akhirnya langkah keduanya kan angka pertama sudah dapat observasi, langkah kedua bisa dibantu konselor untuk observasi 2 minggu saja, baru akhir eh, ini kayaknya Bu, mending akhir bulan itu saya ketemu sama guru untuk membicarakan ini. Kenapa tidak bisa lebih cepat? Karena guru-gurunya juga akan menghadapi akreditasi. Oke, ya. Jadi rencana aksinya itu akan dilakukan bulan September gitu ya. Saat anak ini kembali di pertengahan September gitu ya, akan dilakukan observasi oleh konselor. Kemudian akhir bulan Bu Enita ini akan bertemu guru gitu ya untuk mendiskusikan terkait langkah-langkah ini seperti itu. Karena di akhir-akhir ini tidak memungkinkan gitu ya, karena ada rencana lain. Oke. Nah, ini Bu Enita yang ingin saya tanyakan terkait tanggung jawab atau komitmen dari Bu Enita ini gitu ya. Kira-kira dukungan atau support dari siapa atau berupa apa gitu ya yang dibutuhkan Bu Enita supaya rencana aksi ini bisa berjalan gitu ya. Rencana Bu Enita untuk memberikan solusi gitu ya terhadap murid tersebut berjalan sesuai dengan timeline atau lini masa yang Bu Enita punya dengan guru-guru. Iya, iya, terkait tanggung jawab saya sih, bantuannya saya sangat butuh tuh dari atasan saya langsung ya Bu ya, Oke. bahwa saya perlu untuk eh, saya perlu untuk memastikan jadwal saya itu cukup Bu. Jadi kalau ada beban pekerjaan yang disampaikan ke saya, itu saya bisa mendelegasikan atas izinnya ya, atasan gitu Bu. Jadi mungkin yang pertama atasan saya izin terkait delegasi, yang kedua memang mendelegasikan tugas-tugas yang bisa didelegasikan ke orang lain kayak gitu. Oke, mendelegasikan. Berarti support atau dukungan yang dibutuhkan itu dari atasan gitu ya, dari atasan untuk dapat mendelegasikan tugas gitu Iya, ya, iya. bila memang Bu Enita berhalangan seperti itu. Oke. Baik Bu Enita, itu tadi adalah rencana aksi gitu ya yang sudah diungkapkan oleh Bu Enita, kemudian tanggung jawab atau komitmen yang Bu Enita akan lakukan terkait rencana aksi tersebut. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, kapan nih kita mau ketemu lagi Bu Enita untuk berefleksi terkait masalah yang dihadapi Bu Enita? Oke, paling dekat Oktober kali ya Bu ya, Oktober pertengahan ya, Oktober oke. ya Bu. Pertengahan Oktober. Oke, berarti kita akan bertemu kembali di pertengahan Oktober Iya. ya. Oke, baik. Gimana nih Bu Enita perasaannya setelah tadi mengungkapkan masalah yang ini ya sudah terjadi? Ya Bu, cukup lega akhirnya saya terbantu untuk memikirkan persiapan-persiapannya sih Bu, rencana aksi saya sendiri, langkah-langkah yang tadi jadi tujuan awal saya ketemu Ibu. Oke, jadi Bu Anita sudah ini ya, sudah lega gitu ya, sudah bisa merencanakan aksi sendiri, kemudian sudah bisa menentukan komitmen, dukungan yang diperlukan dari siapa saja gitu ya, Ya, bahkan ya oke, baiklah. Terima kasih banyak ya Bu Anita untuk Sama-sama, Bu. waktunya. Terima kasih ya, semoga sehat ya. Kita bertemu lagi di pertengahan Oktober ya Ya, untuk Bu. berefleksi ya. Terima kasih. Iya, Bu Erni, Ya, eh iya, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah senang sekali ya Bu. Akhirnya Heeh. saya bisa mempraktekkan keterampilan
coaching saya gitu ya, seperti itu kepada coaching. Oke. Yang sudah Bu Erni lakukan setelah melakukan coaching ya, kira-kira nih Bu Erni, kalau misalnya Bu Erni mau menilai diri Bu Erni sendiri waktu jadi coach, itu kira-kira kompetensi mana sih yang tadi sudah Bu Erni lalui gitu ya? Apakah Bu Erni sudah apa sesuai dengan rubrik yang tadi kita sepakati atau bagaimana Bu Erni, menurut Bu Erni itu? Iya, dari kegiatan ini ya, setelah coaching tadi, itu saya merasa saya sudah mendengarkan coach saya secara aktif gitu ya, meskipun mungkin saya tidak bisa merekam gitu ya semua pembicaraan atau semua informasi penting itu. Jadi saya beberapa kali mencatat, memang melakukan pencatatan gitu ya terkait informasi-informasi yang saya dengar dari coaching. Kemudian saya juga sudah mengajukan, ini menurut saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya untuk coach saya. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka seperti itu, sehingga coach bisa menemukan sendiri gitu ya, yang akhirnya membantu coach menemukan sendiri rencana aksi ke depannya seperti itu, yang artinya dia sudah bisa memberdayakan dirinya sendiri untuk membuat rencana aksi yang spesifik dengan lini masa gitu ya, lini masa yang ditentukan sendiri oleh coach. Kemudian selanjutnya, nah coach juga apa ya, coach juga sudah bisa menentukan gitu ya, menentukan kendalanya apa sih saat dia melakukan rencana aksi itu. Oh ya, tadi sepertinya terputus gitu ya karena lini masanya, karena murid yang sedang mengalami konflik ini harus mengikuti lomba gitu ya, itu sudah diinformasikan oleh coach tadi seperti itu. Oke, baik Bu Erni, secara tidak langsung Bu Erni sudah menjawab pertanyaan yang kedua saya, yaitu apa namanya, bagaimana sih Bu Erni bisa menilai demikian gitu kan? Tadi sudah Bu Erni jawab sendiri melalui beberapa poin yang sudah Bu Erni sampaikan. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang Boleh sudah Bu, saya silakan. lakukan tadi ya Bu Erni? Menurut saya memang saya sependapat dengan Bu Erni bahwa Bu Erni memang sudah melakukan kompetensi-kompetensi yang sudah ada di rubrik tadi, dan Bu Erni memang sudah betul-betul melakukannya, begitu ya Bu Erni. Terbukti dari yang tadi saya menilainya dari dua hal ya Bu Erni, karena tadi yang ingin Bu Erni kembangkan adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana cara Bu Erni memberdayakan coach seperti itu ya Bu Erni, yang sudah saya catat. Kemudian saya juga sudah mengamati bahwa Bu Erni memang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti itu kepada coach yang sedang Bu Erni apa namanya tanyai seperti itu. Jadi memang sudah ada, cuman ini Bu Erni, ini ya ada satu poin saja yang menurut saya mungkin perlu agak direm sepertinya ya Bu ya. Jadi tadi saya pikir juga coachingnya sudah sangat baik gitu ya Bu ya. Jadi Bu Erni hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit, tapi coachingnya sudah mampu untuk bercerita panjang dan lebar seperti itu ya Ibu. Malah tadi yang saya amati pada saat Bu Erni menanyakan apa tentang pressure seperti itu ya, ada pressure yang dialami seperti itu ya. Pertanyaan yang dari Bu Erni sebetulnya tidak mengarah ke pressure, tapi coach sudah mampu menceritakan sampai di sana seperti itu ya Bu Erni. Sehingga tadi mungkin ada hal-hal yang menurut saya sedikit gitu ya, sedikit kelewat batas mungkin ya. Jadi pada saat mungkin apa yang saya dengar tadi ya, sampai coachnya terpancing untuk menceritakan bahwa kelihatannya ini disuruh orang tua, yang tadi sampai mengirimkan surat itu. Ada kejadian yang kedua mungkin ya itu ya, sampai mengirimkan orang surat seperti itu. Nah, itu sudah menurut saya sudah sedikit menyentil ke asumsi seperti itu ya Bu Erni ya, bahwa memang
bisa saja memang anak itu sendiri yang punya ide untuk mengirimkan surat tersebut. Nah, seperti itu saja sih Bu Erni menurut saya gitu ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, eh, rencana tindakan untuk selanjutnya nih Bu Erni. Kira-kira Bu Erni mau yang bagaimana? Untuk pengembangan diri saya Untuk gitu pengembangan ya. diri Bu Erni Oke. tentu saja. Yang pastinya Mm-mm. pasti kegiatan coaching ini butuh latihan gitu ya, butuh Mm-mm. latihan untuk mengasah keterampilan saya supaya lebih Mm-mm. bagus lagi ke depannya gitu ya, lebih baik lagi Mm-mm. keterampilan saya melakukan coaching. Mm-mm. Yang pasti saya akan lebih banyak berlatih gitu ya, melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lain gitu ya, dengan mungkin permasalahan yang berbeda-beda juga seperti itu. Selain itu, saya juga meminta bantuan dari supervisor saya juga untuk menilai gitu ya, menilai keterampilan coaching saya seperti apa dengan melakukan supervisi seperti itu ya. Saya juga akan terus meminta umpan balik atau masukan dari Bu Findri gitu ya, Oke. sebagai supervisor saya. Baik. Ya, Ya, baik Bu Erni, tadi yang saya catat bahwa Bu Erni ingin meningkatkan kemampuan kemampuan Bu Erni dalam melakukan coaching ya, seperti itu ya Bu Erni ya, dengan sering melakukan memang ya, itu adalah poin pentingnya memang di situ Bu Erni, bahwa kita bisa mahir melakukan coaching adalah dengan sering berlatih seperti itu ya Bu Erni ya. Bukan berarti kita harus sering menghadapi masalah, tidak ya Bu Erni. Tapi sebisa mungkin dengan kita melakukan coaching, kita bisa meminimalisasi masalah supaya tidak jadi melebar kemana-mana. Seperti itu ya Bu ya, Erni. ya. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih banyak. Selanjutnya nanti kita akan bertemu untuk melakukan tindak lanjut ya, yang saya ingin tahu, yang tadi katanya Bu Erni ingin berlatih lebih lanjut. Ya. Baik, itu saja Ya, Bu terima Erni. kasih banyak untuk Iya, masukannya, sama-sama Ibu. Bu Erni. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.